Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumal qiyamah la raiba fi wa man asdaqu minallahi hadisa. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah An-Nisa ayat 187. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman, Islam dan hidayah masih diberikan oleh Allah di setiap pribadi kita. Taufik dan hidayah itu tak bisa kita dapatkan aja tanpa ada usaha kita. Taufik artinya kesepakatan dengan Allah. Yang baik menurut Allah kita rasakan baik, barulah turun hidayah ke dalam hati kita masing-masing. Tapi kita selamat di dunia, selamat sampai kepada negeri akhirat. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 Allah menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh pada Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Di dalam bermuamalah, di dalam beribadah, itu teladan kita Rasulullah. Barang siapa yang mengharap rahmat Allah dan pertemuan dengan hari yang akhir, mereka zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tetapi tidak kita akan ditemukan dengan hari yang akhir. Sebab setiap awal tu ada akhirnya. Berawal dari rahim ibu, berpulang nanti kepada alam kubur ataupun alam barzah. Itu setiap pribadi kita. Tetapi tidak pastikan kita temui itu. Kerana apa? Allah telah menyampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Itulah suatu kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah kita untuk mempersiapkan diri, mencari perbekalan amal yang bernilai ibadah. Karena itulah bekal kita besok di bawah. Nabi kita menyampaikan dalam 3 potong hadis, yathba'un mayyita salasun. Yang mengiring mayit itu ke kuburnya ada 3. Siapapun kita, orang berpangkat kita, rakyat biasa awak, pengulu kita, ustaz awak, tetap yang mengiring awak ke kubur awak nanti 3. Yang pertama, kecik Nabi maluhu hartanya. Kalau kita ada oto awak di rumah, kalau lah mati kita di rumah sakit, le boleh awak nanya oto awak le. Tak boleh nanya ambulan kita lah. Sampai di situlah harta mengantarkan awak. Yang kedua, aluhu keluarganya. Keluarga hanya sampai menimbun kita, meminjak awak. Lah ditimbun kita, sudah tu keluarga balik pulang. Yarji usnani kecik Nabi, yang dua tu balik pulang.
Harta balik pulang, keluarga balik pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu, iaitunya akmaluhu, andaikan kita beramal di dunia, itulah yang akan menemani awak setelah kita sampai di alam kubur ataupun alam barzah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita berada di atas tanah. Kalaulah pulang kita berada di dalam tanah, dalam pawik tanah. Kini kita memakai baju, kalaulah mati awak memakai kain kafan. Kini kita mempunyai harta, kenderaan awak berbagai-bagai, ada yang jonda, ada yang joto. Kalau kita lah berpulang kepada Allah, kenderaan kita tandu besok akan diantarkan di keluarga untuk menuju solat, disolatkan awak. Sesudah itu kita akan dimasukkan ke alam kubur ataupun alam barzah. Bamula limbayung ke ditanam, setitik hujan dari langit tiba di bumi menjadi anak sungai. Sungai alun lebar muaro. Bamulo asal kejadian kita hanya dari setetes air yang hina dimasukkan ke dalam rahim ibu awak. Sebulan beramu air, 2 bulan berarah daging, 4 bulan 10 hari lah menjadi si budak. Lahir ke dunia tak mampu apa-apa. Basarawai dak, babaju dak, hanya mampu tulang 8 korek. Tiba di dunia hanya tangi dan dipagodang dia awak. Apa yang ditangiskan? Janji arik kalau mungkin sumpah sati kau talangga, mangko dia gilanya laknat di dunia kan diseso, di akhirat kan diazab. Nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah. Mangko cari dalam zikir, lakukan dalam salat, biasakan dalam hidup sehari-hari. Disudai tak kalau kita kebah pulang. Lai katiku angin nembak tiup, nyato diombak nembak sabung. Kok burungnya ketobang, sangkanya ketinggal hak berpulang kanan punyo. Mulai dia rahim kita tak berhenti nikmat Allah diberikan kawak. Lah mulai kita menerima nikmat Allah dia rahim sampai menghembuskan nafas terakhir, nikmat Allah tetap diberikan ke kita. Pantaslah Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Artinya kita kata ndak ado dan ado di awak tadi. Kan itu yang dusta tak? Awak ado tapi kata ndak ado. Kita lengkap diberi Allah. Tiap-tiap segala sesuatu itu fanah, berubah. Yang kekal hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, itu yang tak pernah berubah. Kita harus tetap mengajak kepada kebenaran. Kalau dikritik, kita kritik itu adalah hadiah terbaik bagi orang yang bijak dan musibah terbesar bagi orang yang bodoh. Kalau kita dikritik, tandanya kebenaran masih ada. Yang kita sampaikan tadi, kebenaran yang bersumber daripada Al-Quranul Karim, itu yang kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Jadi untuk sampainya kita kepada tujuan tadi, perlu kita bekal. Di waktu lahir diberi bekal, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Di alam arwah. Besok di waktu kad pulang, bekal kita adalah zikir dan ilmu. Tanpa ada zikir kita tak keselamat awak pulang ke Allah. Kita berahsiakan kolbu kita tadi daripada kebencian. Sehingga tak ada oleh tersirat kebencian satu pun dalam kolbu awak tadi. Barulah dapat kita pulang selamat. Lah masak padi diguguk, tiok dan masak disabik jauh. Disabik lalu diampaikan. Biarlah orang berniat buruk, awak babudi baik jua. Allah mauji keimanan. Kalau kita diburukkan oleh saudara kita, berarti Allah sedang menguji keimanan awak. Kalau kita sampai dapat merasakan sesuatu kritik itu adalah kebaikan, sehingga kita tak boleh hati awak tadi lepas daripada seluruh pautan kepada manusia, barunya dapat terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau yang akan kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Malam kini kita kaji surah An-Nisa. An-Nisa apa arti? Perempuan atau perempuan. Ada surah perempuan dalam Al-Quran. Surah laki-laki ada, surah rijal ada.
Tak ada dan ada hanya surat Luqman jual laki-laki itu. Ayat dimulai oleh Allah, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Itu ayat yang karwak kaji malam kini. Allah memulai siko ayat iko, Allahu la ilaha illa hu. Allah itu yang tertulis itu apa nama itu? Tulisan Allah itu apa nama itu? Tulisan nama. Apa kalau kita lah sampai kepada yang punya nama, kita sebut nama. Lah sampai awak kan yang punya nama deh. Kita sebut namanya. Kita tak akan sampai kepada yang punya nama kalau kita tak kenal jodoh punya nama tadi. Akan betul tak? Kalau lu kenal jo kawan lah disebut dia orang lain tak bayang nak kita tu. Tidak. Tetapi kalau kita lah kenal jodoh punya nama tadi, barulah kita diantarkan kepada sesuatu kepada Allah tadi. Kalau kita bersobok jo kawan parfumawun, sudah itu bersobok dewak parfum sesudah itu dak inyo mambo parfum. Le ingat awak kepada kawan yang punya parfum pertama. Lai. Ikon yang kita ulang balik alastu bi rabbikum ko lah bersahad musahadah ya Allah dulu kok. Lah kita nyatukan zat sifat asma af'al Allah. Alastu bi rabbikum kata Allah, tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab dari roh kita, qalu bala syahidana, berkata iya, benar nyata menyaksikan kami. Lah mampu kita dulu menyaksikan Allah ketika di alam arwah tadi. Masuk ruh ke tubuh, aku nyala mulai kekuatan yang kedua. Nafsu namanya, nafs namanya. Kalau ruh itu tak pernah salah. Kadangnya terkontaminasi kalahnya di kekuatan nafs tadi. Kalau nafsu tujuh tingkatnya tak? Kalau ruh tak pernah salah. Dalam pengajian kita lah sering disampaikan. Dalam zikir, jahar, hilang nama. Apa nama itu? Allah. Mangkonya tolanan banamu. Hilang huruf dia suara. Datang rasa pada diri. Rasa hilang lanya tubuh basaratu dengan alam. Kullu syai'in halikun ila wajha, sagalanya lah binaso kecuali wajahnya Allah. Untuk mengenal Allah itu kita harus mulai dikenal mengenal diri. Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, makanya akan mengenal Allah. Di diri kita kenal dulu. Diri itu berasal dari tiupan Allah, dinamakan Nur Muhammad. Nur artinya cahaya kebenaran. Dalam pengajian nur itulah dibagi dek guru kita. Pertama nur syariat namanya. Lampu lawannya matu. Leka mbak foto orang lampu kalau matu abun le bisa kita mencari. Tidak. Leka mbak foto orang matu kalau lampu mati, tak bisa mencari. Mati lampu bisa mencari. Nur tarikat itu adalah akal. Lawannya Al-Quran. Di pertama disentuh di Al-Quran itu akal awak. Ayo bona kaji ni disampaikan ni ko. Atau salah. Nur hakikat itu ilmu, lawannya hati. Leka mbak pu kaji disampaikan kalau hati menolak, benci kepada orang menyampaikan, dari tadi mau di akal di hati tadi. Nur makrifat itulah nurun ala nur, itulah Allah Subhanahu wa taala. Apa arti nur? Cahaya. Bedanya nur dan ada di kita je nur dan di Allah. Kita cari bintang sehari lain nampak bintang lewat. Tidak kalah dek cahaya matahari. Bintang tu tetap situ itu. Seperti itulah nur dan di kita. Kolah dan kita ulang kembali mensirkan nurullah dan Muhammad di kolbu tadi, di jasad awak, dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah zikir, berarti nurullah dan Nur Muhammad itu akan terjali, akan hadir di setiap pribadi kita. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia.
Alif, lam, lam, ha. Kalau huruf Arab itu kan mulai dari kanan, dari kiri ke kanan. Kalau huruf Latin di mana mulai? Ke kanan mulai? Ke kanan, kemudian ke kiri kalau huruf apa. Kita kaji mulai dari af'al. Af'al artinya perbuatan Allah. Ha. Perbuatan Allah, af'al itu namanya syariat, nampak dicaliak. Nah, kalau yang tubuh kalau nampak tak? Nampak dia, Wak. Syariat diri, tarikat diri, hakikat diri dan makrifat diri. Syariat diri itu tubuh, tarikat diri hati, hakikat diri ruh, makrifat diri sir Allah Subhanahu wa taala. Caliaklah af'al di setiap pribadi kita, perbuatan Allah. Lah nampak terjadi kerusakan di jasad awak tadi. Lah nampak kekurangan di jasad awak tadi. Semakin lemah tulang persendian kita. Semakin tak nampak dia awak mencalik di dunia tadi. Lah nampak dia awak fananya. Kau af'al kau nengkan fana, nengkan berubah, nengkan hancur. Kalau diri sebenar dirinya tu tak mati tu, cuma ditinggalkan jasad diri sebenar diri dek ruh, maka jasad kau lah nengkan membeku setelah ditinggalkan dek ruh tadi. Kau sebabnya darah tak mengalir leh. Zikir kita di tingkat af'al, la ilaha illallah. Kita harus hunjamkan ke kolbu zikir tadi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Disitulah bertatahnya nama Allah. Qalbun mu'min ismullah. Hati orang beriman itu tempat bertatahnya nama Allah. Situ terjalinya nama Allah tadi, kasih sayangnya Allah. Ruhil mu'min tajali sifatullah. Di rute terjali sifat Allah, namanya sifat ma'ani. Sama kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Sifat ma'ani nama itu. Sirul mu'min tajali min zatillah. Di sir orang beriman itu terjalinya zatnya Allah. Kalau zat boleh panjang kita kaji. Laisa kamislihi syai'un, tak serupa dengan apapun, itulah Allah. Masih terkira alun Allah tu, masih terbayang alun Allah. Nya laisa kamislihi syai'un, tak serupa dengan apapun, itulah yang Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita kenal jona nama tadi, jorang punya nama, mulai kenal dengan diri, maka kenal awak Allah. Berarti fa iza sawaitu, kata Allah, apabila telah selesai ciptaanku, la berladut anggota tubuh tadi, lado darah, do kulit, ada daging, ada limpo, do empedu, ada mata, ada hati, ada jantung. Wa nafa'tu fihi min ruhi, maka aku tiupkanlah ruhku. Masuk ruh ke tubuh, baru bernapas tubuh tadi. Itu kan kita kenal dalam kehidupan. Asma Allah itu ada di kalbu kita. Kalau zikir awak situ, Allah, Allah. Dia dalam kajian sampaikan itu. La ilaha illallah kata lidah, Allah, Allah kata hati. Meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu. Dari rambutnya sahalai sampai darahnya setitik, kelimah sama tomato. Kalau kita amalkan zikir itu ketika berjalan, kita tetap terhubung, ya Allah. Cumanya yang kalbu itu tetap menyebut Allah, Allah. Kadang kita tak memperhatikan, tak tahu awak jo ilmunya. Kalau ke sawah kita masih bisa zikir itu, Allah, Allah, Allah. Lam kadu itu, itulah sifatnya Allah. Tajalikan sifat Allah ke kita. Sifat Allah berapa banyak? 20. Cuba dak bala 10 dikubak di simpang jalan. Kok mai sifat 20 Allah Ta'ala bagi makan. Wujud artinya ada. Kidam dahulu Allah. Bako kekal. Wujud kidam bako mukhalafatul hawadis, berdiri sendirinya. Tidak serupa dengan makhluknya. Qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya.
sama mendengar, basar melihat, kudrat, basar kalam hayat, iradat ilmu, alimun mutakallimun, hayun muridun, basirun. Itulah sifatnya Allah. Ditajalikan ke kita tujuan namanya sifat ma'ani. Kadang kita merasa awak mempunyai sifat tujuan tadi. Lalu kita mempunyai tu sifat tujuan tadi. Dawak titipan daripada Allah. Tajalinya lampu jadi namu, jo kabel, makanya lo lampu. Lampu tu tak akan bisa nyalo tu kalau tak ada kabel. Kabel tak akan bisa menyalakan lampu kalau tak ada arus. Arus tak akan bisa menyalakan lampu kalau tidak ada dinamo. Dinamo tak akan mungkin ada kalau tak ada insinyur menciptakan. Insinyur tak akan ada kalau tidak ada Allah. Berarti gerak diam kita, gerak kita di dunia, hidup awak tadi bersumber daripada Allah. Induknya dinamo kalau lampu, kalau kita induknya Allah Subhanahu wa taala, aku akan pulang balik esok kepada Allah nasabana diri tadi. Kalau lah pulang nasabana diri itu kepada Allah, anan tubuh tak ada guna oleh. Lebar hati tubuh kita lah kalau lah keluar lah pulang ruh kepada Allah. Tidaklah. Bukit bunian panjang tujuh, tampik lalu orang kabalai. Laba pisah nyawa je tubuh, orang menindak sayang lain. Dulu kita lolok dalam kamar, sudah itu kalau lah keluar ruh di jasad, dilolokkan kita di ruang tamu sampai pagi, sesudah itu diantarkan ke dalam kepada alam barzah ataupun alam kubur. Kalau kita dibuat coklat, awak menanti datang kiamat sih kau. Itu perjalanan hidup kita. Itu alif itu tu mengisyaratkan kepada zat Allah. Tajalinya di sir awak. Apa itu sir? Rahasia. Tak bisa dicari tak? Dalam surah Al-An'am Allah menyampaikan, wa huwallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui sirmu, rahasiamu, ataupun jahar kamu yang kamu nyatakan, diketahui Allah. Tak ada yang liput di Allah cik ju. Kalau ayat itu akan menunjukkan kepada zikir termasuk dalil kau tak? Allahu, Allahu, Allahu. Ini sampai ke itu tak? Menunjuk kepada dalil tadi. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia itu termasuk nama Allah itu. Dia itulah terhimpunnya 99 nama Allah. Kalau zikir hu awak kan dapat kita menghimpunkan 99 nama Allah tu. Ar-Rahman apa arti? Pengasih. Dia yang maha pengasih. Ar-Rahim penyayang. Dia yang maha penyayang. Al-Latif maha lemah lembut. Dia yang maha lemah lembut. Kan inyo sodo punya kasih sayang tak? Jadi kalau zikir awak hu berarti kita telah menghimpun 99 nama Allah dan 20 sifat Allah lah terhimpun di awak. Apa cara zikir hu tadi? Buang nafas keluar hu ke dalam Allah, namanya zikir ampas wa tanafas. Nafas keluar hu, nafas ke dalam Allah. Bila kita pengguna awak zikir kau di dunia je pengguna. Lebih-lebih esok biang menanti cabi, gontiang menanti putui. Ketika angin yang bertiup, lah bertiup suk napas awak ke pulang. Ketika ombak yang bersabung, tak seketik gelombang duk tu sekeramtul maut tadi. Iblis tu kan datang sebentuk anak, sebentuk cucu, sebentuk isteri, sebentuk suami ke kita. Kalau kita tak begitu kuat iman di dunia, tercabut iman awak di waktu kan mati tadi besok. Lapar tak tertanggung awak situ. Tak dongalah dia awak iblis tadi datangnya sebentuk anak, kalau sayang awak kanak. Wahai ibu dengan bapa, air kalau ikan diminum, nasi kalau ikan dimakan. Namun samantang pun itu dua kalah Tuhan dan satu dutukan Nabi Muhammad. Kalau mati kita dalam keadaan itu, mati dalam keadaan kafir. Tercabut iman di waktu zakaratul maut tadi. Yang kita minta husnul khotimah. Baik di waktu ruh berpulang tadi. Itu kita minta kepada Allah. Benteng satu-satunya kecil Allah dalam hadis qudsi. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Man qala la ilaha illallah hisni.
Siapa yang berkata la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku, sehingga dia aman dari azabku. Benteng apa arti? Tempat pertahanan, tempat berlindung. Itu yang benteng tadi. Itu nanti kita usahakan perbanyak zikir di dunia. Dengan zikir itu diantarkan kita kepada rasul. Rasul itulah yang kita bawa pulang besok. Hanya rasul lah yang nak kalau dia awak selagi ada ruh di jasad kita, rasul masih ada tu. Kalaulah ruh lah keluar di jasad, ane rasul tak ada lah. Hilang rasul merasul di setiap pribadi awak besok. Kalau lah mati kita sok dia nak le apa gula ikan lain kita makannya dak awak lah. Dak lah, dak do peguna sedikit juga dak awak tu. Apa kecil Allah? Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Wala banun, anak-anak juga tak bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Akulah ni pangkal kaji tadi. Dari hati kita perbaiki amal awak tadi. Lekan alim apapun kita di dunia, kalau hati belum bersih, lu kan mampu lah menerima kebenaran Allah. Apa kecik Nabi? Ala fil jasadi ibni Adam mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh anak Adam itu ada mudghah, segumpal darah. Iza salahat jasadul qulub. Apabila baik yang sekepal darah itu, baiklah seluruh amalnya. Baik perkataannya, penglihatannya, baik salatnya, baik zakatnya, baik hajinya, baik umrahnya. Wa iza fasadat jasadul qulub. Apabila rusak yang sekepal darah itu, rusaklah seluruh anggota tubuhnya, amalnya. Ala qalihal qulub, ketahuilah ia adalah hati. Di situ kita memperbaiki amalan awak. Laikan setiap malam kita ngaji, tiap malam tahajud, sekali sebulan pergi umrah. Kalau hati masih kotor, masih ada kebencian kepada saudara kita, alun kan diterima Allah amal awak tadi. Apa kecik Mahazali? 1000 langkah engkau tawaf di Kaabah dengan kakimu sendiri, belum diterima Allah selagi ada hati yang engkau sakiti. Kayo gak payah seketik itu tak? Kalau kita nak selamat, ya hati di kita baiki dulu. Di situ kita mulai memperbaiki amal awak selama menjalani kehidupan di dunia. La yajma'annakum ila yaumal qiyamah. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Bapa dak dikumpulkan manusia. Kalau hanya di dunia orang membuat hukum, kadang tak adil hukum tadi. Dijadikanlah dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikumpulkan pada hari kiamat. Kalau awak dizalimi dengan dunia, kalau di dunia, kalau kita sabar awak, diambil hak awak, dia orang sabar awak, di akhirat ditimur itu. Kalau hanya hukum dunia, keadilan dunia, tak bisa orang yang terzalimi mendapat haknya di akhirat. Dikumpulkan kamu pada hari kiamat. Kiamat apa artinya? Hari berdiri. Kembali balik ruh itu ke jasad kita. Walaupun kita mati di dasar lawi, ruh tetap kembali ke jasad balik. Banyak yang bertanya kamu itu, Ustaz, kalaulah hancur tulang dimakan tanah, akan mana ruh dibalik besok? Ada yang tak akan hancur di tubuh kita tadi, namanya azbuz zanab. Azbuz artinya tulang, zanab belakang. Ada tulang ketik di belakang awak kau, tu dah hancur itu. Itu tetap ada. Balik ruh ke situ balik setelah hari kiamat, togak kita sebentuk dan kini berbalik. Tetapi tak di dunia nama oleh. Di mana nama oleh? Di akhirat. Kiamah artinya berdiri. Berapa lama kita berdiri so dia memasar menanti hizab, menanti mizan? 50.000 tahun awak togak so menanti mambil catatan amal kebaikan awak. Baru kita di mizan ditimbang. Apa bedanya bilangan dunia dengan akhirat? 1000 tahun kita hidup di dunia, hanya 1 hari di akhirat. Berapa tu lama tu? 1000 tahun kita hidup di dunia, 1 hari di akhirat. Di dalam surat Toha berdebat orang yang telah sampai ke diam di masar, kita tak lebih duit di dunia dia hanya 2 detik. Ada yang mengatakan 5 minit, ada yang mengatakan 2 detik. Calik dalam surat Toha berbantah-bantah manusia tadi setelah sampai dia masarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat tidak itu.
Berdiri je wak togak je wak situ tu. Di situ lah dapat kita tolong menolong lah. Dah ada lah. Yauman firu mar'u min ahi. Pada hari itu manusia lari daripada saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya. Wa abihi, dari bapaknya. Dah ada lah dapat mencari mana bapak dia, tak bisa lah. Yauma izin sya'nun yughni. Orang hanya asik dengan azabnya masing-masing. Atunya sok nengkan kita tanggung. Kalau kini jauh matahari dia awak tak? Lewat panggil. Kalau tak pengasipannya yang lah Allah lancu dunia dibuat. Kita kada sonang jawab ni. Kalau lapan ni ia selalu istiqomah lah. Ha, minta hujan lah. Kalau hujan ni hujan ponjang aja tak pek nakik dia. Samujuh Allah masih pengasih dan penyayang ke kita. Sehingga diatur oleh Allah seluruhnya tadi. Kalaulah sampai kita merasakan itu, terasulah di awak sayangnya Allah, sehingga dalam kehidupan kita tidak akan pernah menjangkal kepada Allah. Kita akan merasakan Allah itu maha baik, Allah itu maha adil. Dalam kita menjalani kehidupan di dunia, diberikan kita nikmat sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita di Minangkabau menyambi kalau mak kita tak, kalau sambil badiang apa ya? Nasi masak, sambil ke sawah, si boluik dapet. Kalau sambil menyolam, minum air. Sambil wirid, lolok dapet. Nah, kau dengan Minang gitu. Dia kalau dah aktif dengan dia awak tadi, tiba kan tu. Apa sebab dak takojui dengan berita akhirat tadi? Kalau kita lah terkejut batin awak, aku yang terjadi dulu di seorang sepeninggal Rasulullah. Ini orang anak muda yang umur 20 tahun. Wahai tuanku kecik budaknya, apa engkau dak lolok di malam hari? Engkau ke kabokojo siang so? Dijawab oleh Abdul Aziz namanya. Iza zukiron naru, apabila ku baca satu ayat tentang neraka, toron naum, maka hilanglah mengantukku. Hilangkan tu ada satu ayat tentang neraka. Nyo anak muda apa? Dia tampak kehidupan yang akan ditampu, hidup yang akan ditampu setelah hidup kini di dunia kini. Mati, setelah mati itu akan dibangkit, akan dihadapkan kepada suatu huru hara yang tak bisa dibandingkan dengan azab di dunia. Apa kecek Nabi? Kalau tahulah umatku proses yang ditampunya di waktu zakratul maut, sampainya ke surga dan neraka, tak boleh kotu untuk golak di dunia. Jangan kotu untuk yang lain, untuk golak pun tak ada di dunia. Begitu proses yang kita tempuh di waktu zakratul maut jelah itulah terasa dek waktu besok tu. Dah terasa dek waktu, tapi tak bisa lah situ. Nak bertobat kita tak bisa lah. Hari telah lah berganti. Lah akan berpulang kepada Allah. Tak bisa lah kita bertobat. Lah gora-gora nama Allah pada kut-kut so di leher tadi kepulang. Tak bila ditutup pintu tobat oleh Allah. Dia sungguh dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Le bisa kita ragu wak yo le datang kiamat tidak le do kita ambil tu. Ada kita nak tu aja tak. Tetapi tak bisa diragukan, pasti suatu terjadi. Sebab ada awal, ada akhir, ada permulaan, ada kesudahan. Sesuatu pasti itu. Kalau dak kiamat kubra, kiamat ketek tiba di kita lah. Apa kiamat ketek? Mati, ada pedak itu sesuatu yang pasti. Dimulai kolbu tadi bersih, baik kolbu tadi. Itu disebut dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil bahri wal bari bima kasabat aidinas. Terjadinya kerusakan di laut dan di daratan disebabkan dua tangan manusia. Laut ibarat hati dan daratan ibarat lidah. Apabila hati rusak, lidah kan rusak. Apabila laut rusak, daratan kan rusak. Mudah aja di Allah datang kiamat itu, diguncang aja bumi kau lah, tumpah lawi ke daratan, lowe lawi pada daratan tak? Tumpah lawi ke daratan, banjir dunia. Itulah kiamat itu. Jangan lain oleh itu aja lah di Allah dijadikan, ditumpahkan laut tadi ke daratan sehingga datang kiamat kubra jadinya. Kau yang ditahan di Allah selagi ada di dunia yang mengucapkan Allah Allah Allah,
dari lubuk hati yang paling dalam dengan jiwanya tadi. Kiamat ditunda lalu akan didatangkan. Apa kecil Allah? La takumul kiamah, tidak akan datang kiamat apabila masih ada di permukaan bumi yang mengucapkan la ilaha illallah fi qalbi au nafsi, dari kolbunya dan jiwanya. Itu tidak akan dikedatangkan kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berusaha untuk dapatnya kita berzikir di dunia, karena zikir mengantarkan kita kepada rasul itulah besok dengan kita bawa pulang. Allah, Nabi juga menyampaikan, innallaha harama, bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan baginya neraka, anta Musa, bagi engkau, man qala la ilaha illallah fi qalbi au nafsi, orang yang mengucapkan kalimat, berkata la ilaha illallah dari kolbunya dan jiwanya. Zikir kolbu tadi apa? Allah, Allah. Kita zikir kolbu tak? Kalau zikir ruh, jiwa, Allah. Diharamkan dibakar oleh api neraka. Apa sebabnya? Fi qalbi au nafsi, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari kolbu dan jiwanya, tak akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Aku yang kita usulkan juga selama kita menjalani kehidupan di dunia. Di kiamat itu pasti terjadi. Dalam Surat Zalzalah Allah menyampaikan, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncang bumi dengan goncang yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi pun mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, wa qalal insanu malaha, berkata manusia, apa yang terjadi pada bumi ini, bi annaka rabbaka auhalaha, dengan itu perintah daripada Tuhanmu. Yauma izin tuhaddisu ahbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, disampaikan beritanya oleh bumi. Yauma izin yasdurun nasu astata liyarau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan secara berkelompok-kelompok. Mudah-mudahan kita satu kelompok keluar besok. Apa sebabnya? Kita tetap belajar Al-Quran. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat amal sebesar baik, berbuat baik sebesar zarah sekalipun, akan dilihatnya, diterimanya nanti di yaumil mahsyar. Wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah, siapa yang berbuat amal keburukan sebesar zarah sekalipun, juga akan diterimanya setelah sampai di yaumil mahsyarnya Allah ataupun dalam nerakanya Allah. Itu yang akan kita usahakan, berusaha berbuat baik dalam kehidupan di dunia, berusaha menyampaikan kebenaran di dunia. Apa kecek Nabi? Man alimun nas fi khair, orang yang mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, mengajaknya, diajarkan kebaikan tadi. Wa kutul fil bahri lahu ma fis samawati wal ard, makhluk yang di langit dan di bumi memintakan ampun untuknya. Wa kutul fil bahri, ikan dalam laut pun memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebenaran. Wa tuhliju fiha, semut dalam lubang pun memintakan ampun bagi orang yang menyampaikan kebenaran tadi, yang mengajak kepada kebaikan. Tawasabil haq, berwasiat dengan kebenaran, tawasabis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Konengkan kita usahakan mengajak saudara kita kepada kebenaran, tugas awaknya menyampaikan. Sedangkan Nabi kapamana Abu Lahab tidak bisa dibawakan menara. Tugas engkau hanya menyampaikan Muhammad yang memberikan petunjuk dan hidayah. Aku, kata Allah, aku tugas kita menyampaikan, hidayah itu Allah yang akan memberikan. Jadi sungguh kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Tak bisa diragukan datang kiamat tadi, pasti terjadi. Mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada diragukan terjadinya. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Di perkataan benar itu daripada Allah. Kadang kita berkata wah yang tidak benar, apa caranya? Datang daripada nafsu. Dari nafsu datangnya. Di nafsu kula yang kita didik. Di perkataan yang benar itu datang daripada Allah. Sebab Al-Quran itu sesuatu yang benar, kalimat yang benar diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi dulu le bacaan turun Al-Quran ni. Nabi tak pandai tulis baca lah. Lu nado tulisan ikon yang turunkan Nabi cuma melalui talqin. Apa talqin?
melalui donga sampaikan malaikat Jibril ke Nabi, didongeng melalui telinganya tadi, masuk ke hatinya. Kalau kita diturun Quran nak kata bawa itu tak bisa dah awak. Begitulah Al-Quran, tak boleh kita ragukan, tak boleh kita tidak kita ilmui. Kita ilmui, pahami, kalau mampu kita amalkan, kalau mampu kita dakwahkan Al-Quran. Itulah tugas kita selama menjalani kehidupan di dunia. Hadisah, berkata baik berarti daripada Allah. Berusahalah kita oleh berkata yang baik-baik. Berusahalah kita oleh untuk menuntut ilmu yang baik. Ilmu yang benar akan melahirkan pemahaman yang benar. Ilmu yang tidak benar akan melahirkan pemahaman yang tidak benar. Ada ilmu tu yang tidak benar. Ambo nuntut kaji dulu. Apa kaji kebajalan ni? Ontom bumi, ontom langit, aku ontom dua. Minta ampun ke bumi jo langit, ambo berjalan jam binaso. Kamu mana minta ampun? Kamu minjau langit, lek Allah minta ampun itu. Adon yang lebih afdol sampai ke Nabi awak. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'u alim. Dengan namanya tidak memberi mudarat apa yang dari bumi dan dari langit. Wa huwa sami'ul alim. Dia mendengar lagi maha mengetahui. Atau keluar kita bekojo dari mawa. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan namanya aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Alai kekuatan kita nak berjalan itu tu. Tidak kekuatan yang dititipkan Allah. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Kalau mengecek kita, berjalan awak, kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Berbicara kita, kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Mendonga awak, sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Berilmu kita, ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Berkehendak kita, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Alai awak ni punya ilmu. Tidak ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Selagi kita masih merasa berilmu, ilmu lu kan ditambah Allah. Aku ni kita serahkan ke Allah. Kita minta jo wa ziyadatan fil ilmi, tambahan ilmu tu minta ke Allah tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kami keselamatan atas agama. Kadang agama kita Islam lah selamat, hati awak tak selamat. Wa afiatan fil jasad, berikan kami kesehatan badan. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahan ilmu. Bertambah ilmu awak. Kalau nak ngaji kita boleh tambah ilmu awak tak? Kalau tak ngaji, tidak lah. Tambah ilmu awak. Wa barakatan fi rizki, keberkahan rezeki. Minta tu. Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, mendapat ampunan sesudah mati. Lah mati kita dosa awak diampuni Allah. Ampunan kau sebetulnya kita cari dengan ibadah tadi. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, selamatkan kami pada sakratil maut. Tak satu pun yang dapat menolong kita di situ besok. Tak satu pun yang kami bisa memberikan rasa kawat. Cuma tugas orang nabi sok mentalkinkan kita, talkin hati bimbingan. Lakinu mautakum la ilaha illallah, kecek Nabi. Talkinkan kepada yang mati la ilaha illallah. Hati kita lah mati kalau kita talkin la ilaha illallah, hidup balik tu hati yang telah mati tadi. Apa nama hati yang mati? Qalbun mayitun, hati yang telah mati. Qalbun munin, hati yang telah sadar. Qalbun maridun, hati yang sakit. Mano posisi hati kita gini atau tergantung di pribadi kita awak seorang-seorang yang kau itu. Warahmata Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar, jauhkanlah kami dari neraka ya Allah. Wal afwa indal hisab, maafkanlah kami ketika berhisab. Apa yang hisab? Dihitung satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita. Mulai kita balik berakal umur 50 tahun, lah mulai kita berdosa dan berpahala, itulah mulai itu. Cuma yang belum dicatat oleh Allah kebaikan dan keburukan, anak ketik sebelum balik, itu belum dicatat itu. Belum dicatat oleh Allah. Orang sakit sebelum sembuh. Kalau sakit apa buat tadi tak dicatat tu. Orang gila tak catat amal kebaikan itu. Tak dicatat Allah. Tetapi kalau kita lewat rasa, tetap rakib dan atib mencatat, akulah yang kita terima besok.
Sasayik-sayik mata memandang besok di masar. Catatan amal kebaikan dan keburukan kita. Apa kita bisa memberatkan? Kalau masih borik suka keburukan, akunya syafaat Nabi. Disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalimat la ilaha illallah itu lebih borik pada bumi dan langit. Kalau diucapkan dari kolbi au nafsi, lebih borik itu. Akulah besok akan memberikan timbangan kebaikan dan keburukan kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan kepada golongan orang yang baik di dunia, selamat di dunia dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Kau yang kita minta juga ke Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan. Kebaikan di dunia hanya sebatas umur, kebaikan di akhirat hasanah di akhirat itulah yang kekal dan abadi. Kini kita kalau berada di bulan apa gini? Di bulan Muharram, artinya bulan yang dimuliakan Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu bulan 3 berderet-deret bulan mulia. 1 terpisah itulah bulan Rajab. 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di bulan Rajab, di bulan Muharram, kalau kita berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya di Allah. Kalau kita berbuat dosa juga dilipat gandakan pahalanya, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram itu peristiwa para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya di Makkah Al-Mukarramah di bulan Muharram setelah dikeluarkan dari surga. Disampaikan oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu diterima taubat Nabi Adam. Ditambah doanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tawassal bil haqi Muhammad, aku bertawasul melalui nama Muhammad, antaghfirli, ampunilah aku. Baru diterima taubat. Di bertawasul lawak melalui nama Nabi, baru diterima taubat kita ataupun apa amalan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api dibakar di Raja Namrud juga di bulan Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun juga di bulan Muharram. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara juga di bulan Muharram. Nabi Yakub larabun dek menangisi anaknya Yusuf alaihissalam, balik saudaranya dari tempat Nabi Yusuf, dibawa baju Nabi Yusuf ke Nabi Yakub, dipusatkan ke matanya tadi, nyolang Nabi Yakub balik juga di bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam di bulan Muharram pula disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Nabi Yunus dikeluarkan dari paru ikan, bertobatnya kepada Allah dalam 3 kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, bahwasanya aku adalah orang yang zalim. Dikeluarkan dari paru ikan. Berapa lama Nabi Yunus di paru ikan nun? 40 hari lamanya di dalam paru ikan tadi. Kalau menurut ilmu kedokteran tak akan duit awak lerak, tetapi Allah berkehendak dilului ikan tadi. Apa tu? Kenanya lari daripada umat. Tu tak boleh kita lari dari umat. Sampaikan kebenaran tadi, tetap ajak kepada kebaikan. Didongel tak didongel, tetap diajak. Tugas kita hanya menyampaikan, yang akan menerima itulah orang yang telah hatinya, yang telah bersih hatinya tadi, itulah akan mampu menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala selama menjalani kehidupan kita di dunia. Itu di bulan Muharram tadi, kita berusaha berbuat baik di bulan Muharram. Mudah-mudahan di bulan Muharram tahun kini, leta jamin dek kita tiba di bulan Muharram tahun besok lagi. Tak tajamin dek awak lah. Itu sebabnya kalender Hijriah dimulai dari Muharram. Muharram sudah itu boleh? Dah Muharram boleh? Ada beda kita tak? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, sudah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berarti 12 bulan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan tadi. Sebelum ada Muhammad, Nabi Muhammad, Nur Muhammad diciptakan Allah, yang bulan lalu ada segitu itu
setelah adanya Nur Muhammad, barulah ada bulan dapat kita hitung dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itulah pengajian kita malam kini. Kita simpulkan pengajian awak supaya dapat kita ambil contoh dan iktibar malam kini. Itu ayat yang kita kaji tadi, surah An-Nisa ayat 87. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapa yang berkata benar perkataannya daripada Allah. Itu berusaha kita untuk berkata benar, berarti kita sedang diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian malam kini. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.